Benteng Jepang. Sebagian masyarakat daerah sekitar menamai bangunan tersebut dengan sebutan Benteng Jepang. Lokasinya di tengah-tengah perkebunan tebu di daerah Jawa Timur, Jember. Konon masyarakat sekitar sering melihat penampakan ular raksasa yang keluar dari benteng tersebut jika telah usai panen tebu. Kemudian di dalam benteng terdapat banyak lorong-lorong bawah tanah. Masyarakat sekitar beranggapan bahwa lorong tersebut dibuat untuk pelarian para serdadu hingga ke daerah Banyuwangi. Jadi tim Blank Story ingin menguak kisah apa yang sebenarnya terjadi pada benteng bangunan tersebut. Dari penerawangan Bang Aron, benteng tersebut bahwasanya adalah sebuah loji. Loji yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Loji adalah sebuah tempat atau bangunan, bisa disebut dengan gudang. Pada saat pemerintahan Belanda, loji tersebut digunakan untuk para serdadu Belanda untuk pengawasan hasil panen, menyimpan barang-barang, maupun untuk interogasi mata-mata yang tertangkap. Namun, setelah Jepang memasuki Indonesia, loji tersebut digunakan oleh pihak Jepang untuk pertahanan pada saat perang. Pada penglihatan Bang Aron, loji yang berada di daerah Balung yang di perkebunan tebu tersebut, itu ada ruang bawah tanah yang digunakan untuk interogasi para pemberontak yang melawan pemerintahan mereka. Para serdadu Jepang pada saat menguasai loji tersebut, banyak kisah-kisah yang sangat tragis yang dialami oleh masyarakat sekitar, yaitu masyarakat pribumi Indonesia yang kita cintai ini. Oke, kita akan bahas ceritanya sebagai berikut. Pada saat pengambilan alih loji tersebut, banyaknya pembantaian dari pihak Belanda. Setelah pengembalian alih loji, para serdadu Jepang menduduki loji tersebut kemudian membuat benteng untuk penjagaan perang. Para serdadu Jepang yang memang awal mulanya penjajah, mereka langsung melancarkan aksi-aksi bengis dan kejamnya, terutama kepada pihak pribumi sekitaran loji. Perempuan-perempuan desa yang diculik dibawa ke loji untuk diperkosa dan disodomi secara bergantian oleh serdadu Jepang. Dengan banyak hal-hal tersebut, para pejuang kita tidak hanya tinggal diam. Pejuang kita mencoba menyerang para serdadu Jepang. Namun, naasnya, dengan kecil persediaan senjata yang pejuang kita miliki, akhirnya pejuang kita tertangkap. Kemudian pemberontak yang melawan para serdadu Jepang kemudian dibawa ke basement ruangan bawah tanah, disiksa hingga kewalahan dan kemudian diinterogasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang berharga yang dapat menguntungkan pihak Jepang. Tidak hanya diinterogasi dan disiksa, tapi mereka juga dibunuh untuk membungkam suara mereka. Karena bagi pihak Jepang, saat mereka sudah mendapatkan informasi pemberontak, ini sudah tidak dibutuhkan lagi dan dihilangkan nyawa mereka. Salah satu pejuang dahulu bernama S. Ia ditangkap dan dibunuh, kemudian mayatnya dibuang di sungai. Dan kebanyakan perempuan yang sudah diperkosa yang meninggal karena syok dikubur di daerah loji waktu malam hari. Ada banyak sekali perempuan yang diculik dan dijadikan budak seks untuk di loji Jepang. Salah satunya yakni ada yang bernama Ratih dan Sri. Mereka merupakan orang dari beda desa yang lumayan jauh dari tempat loji ini berasal. Sri berasal dari timur, sedangkan Ratih berasal dari daerah utara. Mereka awalnya diculik oleh komplotan tentara Jepang dan dibawa di loji. Sesampainya di loji, mereka langsung dipaksa untuk memuaskan hasrat para komplotan bejat itu. Komplotan bejat itu tidak hanya melakukan sekali, dua kali, bahkan berkali-kali dalam sehari. Dan perempuan yang diculik itu juga dijadikan sebagai pelayan di loji, agar mereka tetap hidup karena diancam oleh komplotan itu. Dan
Perempuan paling cantik yang berhasil mereka culik atau kembang desa akan dibawa ke loji dan dinikahkan dengan petinggi-petinggi Jepang tersebut. Bagi jasad perempuan-perempuan yang meninggal akibat shock itu biasanya dikuburkan pada malam hari di sekitaran daerah loji itu. Tapi terkadang saat tidak memungkinkan, mereka juga membuang mayat-mayat tersebut di sungai terdekat. Tidak hanya menculik, mereka memperkosa, membunuh. Pihak serdadu Jepang juga mengambil paksa hasil panen. Setiap selesai panen, setiap tengah malam akan ada suatu bunyi yang diisyaratkan oleh Jepang untuk warga sekitar. Jadi isyarat itu digunakan agar warga sekitar bersembunyi di bawah kolong meja atau di kamar dan ditutup rapat-rapat. Kemudian para pihak Jepang mengambil beberapa persen hasil panen dari warga-warga itu untuk dibawa ke loji dan dimanfaatkan oleh mereka. Sangat banyak kejadian yang dilihat oleh Bang Aron hingga Bang Aron meneteskan air mata melihat kebengisan para serdadu Jepang terhadap masyarakat pribumi. Banyak hal yang dapat kita petik dari kisah tersebut, terutama tetap bersatu untuk Indonesia kita tercinta, dan kita doakan para pejuang-pejuang bangsa kita yang terdahulu. Al-Fatihah.